Selamat pagi, kelas 4B. Baik, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 22 Juli, ya. Kita mau mempelajari kelas amfibi. Kita mau mempelajari kelas amfibi di halaman 7. Karena yang beberapa hari lalu kita sudah mempelajari kelas reptilia, ya. Ingat, reptilia itu adalah hewan melata, ya. Reptilia itu adalah hewan melata, di mana kulitnya itu bersisik. Kulitnya ingat, ya. Kemudian ada jenisnya, ada reptilia darat, ada reptilia air. Reptilia darat biasanya ada komodo, kemudian ada ular, ya. Nah, di mana si ular ini juga hewan yang sangat berbahaya, hewan buas, ya, karena dia memiliki bisa atau beracun, ya. Kemudian kulitnya bersisik licin. Dia bergerak menggunakan otot perut, dia nggak punya kaki, ya. Kemudian selain ular dan komodo ada lagi reptilia air, yaitu penyu. Ya, penyu ini bergerak menggunakan kedua kakinya yang berbentuk sirip, ya. Penyu bergerak menggunakan dua kakinya yang berbentuk apa? Sirip, ya, yang berbentuk sirip. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian contoh jenis hewan reptilia lainnya yaitu ada kadal. Pernah jumpa dengan kadal? Pernah dong. Kemudian ada tokek, ada cecak. Nah, cecak yang sangat familiar, ya. Banyak kita jumpai di rumah kita. Cecak. Cicak atau cecak? Panggilnya cicak, ya. Tapi sama aja sih, mau cecak, mau cicak sama juga. Ini hewannya. Kan? Cecak merupakan atau cicak merupakan hewan reptilia, hewan yang melata. Dia kan merayap di atas asbes, ya, di rumah, ya, di langit rumah. Nah, kalau dia kadal, tahu kan bentuk kadal seperti ini rupanya. Ini kadal juga, dan ini juga kadal. Ini, ya, yang sebelah sini. Ini kadal. Kalau tokek yang seperti ini wujudnya. Jadi warna kulitnya bisa unik-unik, ya, ciri khas seperti ini kalau tokek. Oke, itu saja. Kita lanjut, hari ini adalah amfibi. Amfibi saya mau panggil Alvaro Pradipta. Tolong, Nak, saya panggil namanya sekali aja. Aktifkan mikrofonnya dan baca yang sangat jelas suaranya, ya. Silakan. Yes, Miss. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada saat beruduh, katak hidup di perairan. Lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Hewan amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Perhatikan perubahan bagian-bagian tubuh katak berikut. Thank you, ya, Alvaro Pradipta. Tolong baca sekali lagi, Kai Selasco, maju. Maju, Kai Selasco. Let's go, Nak. Cepat, di tengah bacanya, ya.
thank you. Baik, Velasco. Nah, kita lanjut. Amfibi. Contohnya apa amfibi? Apa contohnya? Kotak ya. Nah, jadi, oke, siapa yang takut lihat hewan ini? Siapa yang takut? Kok takut? Ini kan cuma gambar doang ya. Benar nggak? Yang di rumah takut nggak sama hewan amfibi? Oke, jadi jangan takut atau gimana, kita hanya mempelajari saja ya. Oke, Miss, lanjut ya. Nah, jadi si amfibi ini hidupnya di dua alam. Kenapa dua alam, Miss? Karena dia bermetamorfosis. Dia mengalami apa tadi? Metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh dan fungsi bagian tubuhnya juga berubah. Nah, kalau kita kan, biasa kan kalau ikan kan dia telur, terus hidupnya ikan, ya kan? Nah, kalau ini dia berubah. Makanya dia disebut dengan hewan yang hidup di dua alam. Karena waktu dia masih sebelum jadi kata ini, istilahnya namanya berudu. Tahu nggak berudu itu apa artinya? Nah, jadi seperti menyerupai ikan, karena kan dia hidupnya di air, makanya kata disebut sebagai hewan yang hidup di dua alam, bisa di perairan, bisa di darat. Karena waktu dia di perairan, dia mengalami metamorfosis, berubah wujudnya. Ya kan? Dari berudu sampai kata muda dan kata dewasa. Ini gambar berudu. Nah, berudu. Nah, berudu dia seperti ikan ya. Seperti ikan apa? Kayak lele ya. Tapi dia ini seperti kecebong sih. Berudu itu kecebong. Tahu kecebong? Gimana lihat kecebong? Iya, di selokan ya, atau di parit-parit ya, itu banyak kecebongnya. Ini tadi ya, berudu namanya. Calon kata muda. Calon kata, berudu calon kata. Nah, berudu ini nanti berubah wujud lagi. Menjadi berudu berkaki dua. Lihat. Mengalami metamorfosis, muncul kaki-kakinya di depan. Berenang dia di air. Nah, kemudian selang beberapa hari kemudian muncullah kaki belakangnya. Namanya berudu berkaki. Kakinya berapa? Kaki 4. Nah, perubahan bagian tubuh si kata disebut metamorfosis. Ya, artinya perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan muda ke hewan dewasa. Nah, setelah mengalami berudu berkaki 4, lama-kelamaan dia berganti wujud menjadi kata muda, masih muda, masih anak-anak katanya, masih kecil, lompat-lompat. Pernah lihat kata yang kecil-kecil nggak di rumah? Kalau habis hujan. Nah, itu dia baru dari ini loh, wujud berudu kaki 4, berubah dia itu. Menjadi si kata muda, kata kecil, masih anak SD lah kalau kita bilang. Nah, ya. Nah, kemudian si kata muda ini bermetamorfosis lagi nih. Berubah wujud menjadi kata dewasa. Inilah gambar aslinya. Nah, saya foto. Langsung saya tampilkan di sini. Nah, ya. Inilah adalah kata dewasa. Nah, kita lihat yuk bagian tubuh dan fungsi dari si kata. Nah, yang pertama sekali ada bagian apa ya? Bagian apa yang pertama? Oke, kulit ya. Nah, coba kita lihat kulitnya ya, yang online, siswa online, perhatikan dulu nak. Nah, kulit si kata ini kelihatannya basah dan licin. Perhatikan, coba lihat. Benar nggak? Oke, saya kecil aja ya. Jadi ada yang takut lihatnya. Oke. Kulit kata ini basah dan licin. Nah, dia ini bernafas dengan kulitnya. Jadi si kata itu bernafas dengan kulit. Nah, ya kan?
Kata bernafas dengan kulit. Ada pertanyaan. Hewan apa yang bernafas dengan kulit? Oke. Hewan apa yang bernafas dengan kulit, Nilai? Nilai? Yes, Miss. Hewan apa yang bernafas dengan Ular. kulitnya? Ular, Miss. No. Oh, ular lagi. Kata. Ya, kata. Coba lihat nih. Kata itu bernapas dengan kulit, sayang. Untuk membantu pernapasan, ya. Kita kan bahas kata, ke bahas ular. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian sudah kulit, kita mau lanjut mengenai gendang telinga. Mana gendang telinga kakak? Ada yang mau kasih tunjuk? Coba Morgan. Kasih tunjuk yang mana gendang telinga itu? Ini gendang telinga? Iya, betul ya. Apa fungsi gendang telinga, nak? Apa fungsinya? Coba tunjuk dulu. Tunjuk. Untuk mendengar, kata Morgan. Oke, very good. Sebentar sayang, sebentar. Kemudian kakak memiliki apa lagi? Ekornya ada nggak? Ada ekornya? Tidak ada, karena pada saat dia berkaki 4, coba lihat. Nah, ekornya dia menghilangkan atau menyusut. Makanya langsung ke kata muda nggak ada ekor lagi kan. Oke, kita lanjut ya. Apa kegunaan kakinya? Mana kakinya? 2 kaki depan. Kakinya ada berapa, Morgan? Yang 2 di depan, yang 2 lagi di belakang. Apa kegunaan tadi? Untuk membantu dia melompat. Oke. Nah, bedanya apa? Kaki depan dengan kaki belakang. Bedanya apa, Morgan? Kaki belakang lebih besar. Kenapa, nak? Karena kaki belakang yang paling dominan, yang paling banyak membantu dia untuk Oke, sit down. Thank you ya. Sudah tahu apa fungsi bagian tubuh si kakak? Yakin? Nanti tanya nggak tahu lagi. Coba sekarang saya panggil dulu yang online. Graciela Cendana. Yes, Miss. Oke. Apa fungsi kulit pada hewan kakak? Kulit pada Fungsi kulit untuk membantu? untuk membantu Membantu apa? pernapasan Iya, pernapasan. Oke, thank you ya. Sekarang mikrofonnya di-on dulu mikrofonnya ya. Nah, kemudian ada selaput renang. Kakinya berselaput, coba kita lihat. Kakinya berselaput. Cukup jelas nggak gambarnya? Nah, coba hewan yang suka mencari makan di lumpur, kakinya berselaput kan? Hewan apa namanya? Bebek. Nah, kita lihat hewan kakak, kakinya juga berselaput. Berarti dia pandai berenang. Sudah paham sampai sini? Paham sekali. Oke, kita lanjut sekarang mau belajar ikan. Siapa yang di rumah peliharanya ikan? Punya akuarium. Ikan apa kira-kira? Cupang ya. Itu ikan apa? Ikan apa? Ikan lele ini. Oke lah. Perhatikan dulu sayang ke depan. Nah, mentang-mentang punya ikan, semuanya mau ngobrol ya. Nah, jadi apapun jenis ikannya, kita nggak mau belajar nama-namanya ya. Kita mau belajar bagian-bagian tubuh dari ikan. Jangan taunya, ini saya punya ikan A, punya ikan B, punya ikan C, tapi nggak tahu ikan yang mana bagian ikan, nggak tahu. Ya kan? Oke, kita baca dulu ya. Saya mau panggil
Graciela Moriska. Mau baca Graciela Moriska? Halo, Nak. Selamat pagi. Mikrofonnya dibuka dulu, sayang. Ya, boleh baca ya. 5. Ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, terima kasih. Ikan, ini gambar ikan. Oke, siapa yang mau menunjukkan bagian-bagian tubuh si ikan? Yang di kelas dulu. Nggak boleh malu-malu kan? Hanya menunjukkan bagian tubuhnya saja loh. Siapa yang mau? Coba si Christopher. Sini maju sayang. Ayo. Ikan. Di tengah. Biar tahu teman-temannya ya. Oke. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidupnya di mana, Christopher? Di tengah sayang, di tengah. Maju lagi, Nak. Maju. Oke, jadi ikan ini di mana hidupnya? Bukan di darat? Pernah lihat ikan di darat? Oh, dia nggak bisa di darat ya, langsung lemas dia. Nah, ya langsung lemas. Dia harus mencari air ya, sumber air ya. Nah, kemudian coba Christopher jelaskan ciri-ciri ikan. Gampang loh, ciri-ciri ikan Christopher. Lihat aja gambarnya, Nak. Dia punya apa? Ikannya punya apa? Nah, ikan memiliki insang, kata Christopher. Coba tunjuk yang mana insang itu. Iya, pintar. Ini adalah insang. Apa fungsi insang, Nak? Wah, hebat nih, untuk bernapas ya. Jadi, ini adalah insangnya. Untuk dia bernapas di dalam air. Oke. Setelah insang, apa lagi, Nak? Ini insang, apa lagi? Bagian tubuhnya apa lagi? Sebutin aja sesuai dengan gambarnya. Memiliki apa? Iya, ikan itu punya ekor. Apa kegunaan ekor? Membantu dia berenang, membantu dia bergerak. Ya, bisa mau ke kiri, ke kanan, atau berputar-putar. Nah, menggunakan apa? Ekornya, membantu dia bergerak, membantu dia berenang juga, dan lain sebagainya ya. Ya, dengan banyak apa ya, gerakan, kita kan banyak ya, ada yang putar-putar, ada yang lurus saja, ya kan? Ada yang belok ke kiri, belok ke kanan, menggunakan si ekor. Lalu apa lagi selain ekor dan insang? Sirip, yang mana sirip itu, Christopher? Mana sirip itu? Iya, ini adalah gambar sirip. Ini sirip punggungnya, ini sirip dadanya. Ya, ini sirip punggung. Ulangi, ini sirip. Dan yang di bawah sirip. Ada yang tahu fungsi sirip pada ikan? Untuk bergerak ketika berenang. Kalau nggak punya sirip bisa berenang nggak? Nggak ya, harus punya sirip ya ikannya ya. Jadi membantu dia dalam berenang atau menyelam di dasar air. Lalu punya apa lagi ya? Insang sudah, sirip sudah, ekor sudah. Sisik, yang mana sisik itu? Di seluruh tubuh badannya bersisik ya. Sisik. Nah, apa itu sisik pada ikan?
Oke, jadi tubuhnya ditutupi oleh sisik. Nah, kalau nggak punya sisik, bisa nggak dia ya? Kelihatan dagingnya ya. Nah, oke, jadi sisik itu gunanya untuk melindungi tubuh si ikan. Iya benar, pokoknya tubuhnya lah. Semuanya kan bersisik. Jadi ini adalah senjatanya. Nah, ya, untuk menutupi tubuh dia. Gitu. Kalau hewan mamalia kan rambut ya atau bulu. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut atau bulu supaya tetap bertahan hidup di dalam cuaca yang dingin, sama seperti ini. Cuma dia bukan rambut tapi sisik. Ada lagi? Bagaimana bentuk tubuhnya? Ramping. Nah, kenapa tubuhnya ramping? Ada yang tahu? Oke, supaya memudahkan bergerak di dalam air. Oke, thank you ya Christopher. Sit down please. Selanjutnya Miss mau panggil lagi siapa ya? Gantian ya. Yang online aja. Evan Andrew. Yes, Miss. Oke, tadi temannya Christopher sudah menjelaskan mengenai gambar ikan. Nah, Miss mau tanya lagi nih sama Elsan. Elsan, coba kamu jelaskan fungsi dari insang pada ikan. Insang, yang ini insangnya. Untuk bernapas, Miss. Insang berguna Untuk bernapas, Miss. bernafas. Oke. Nah, fungsi sirip pada ikan untuk apa sirip? Untuk berenang, Miss. Untuk berenang. Oke. Fungsi ekor pada ikan. Untuk berenang juga, Miss. Si Elsan yang menjawab. Banyak sekali Elsannya. Halo Elsan. Elsan. Yes, Miss. Ya, apa fungsi ekor nak pada ikan? Untuk berenang, Miss. Iya, tahunya untuk berenang. Tapi yang pastinya untuk apa? Untuk membantu si ikan bergerak kemana Elsa? Gampang loh ini. Jadi ekornya berfungsi untuk membantu bergerak, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, belok kanan lagi, atau muter-muter, ya kan? Itulah gunanya ekor pada ikan. Thank you, Elson. Sampai sini sudah paham? Oke. Nah, selain ikan, ada lagi nih jenis hewan yang ada di air. Ya. Contohnya adalah kuda laut. Pernah lihat kuda laut? Di mana kuda laut itu? Kuda laut ya. Ini penampakan aslinya kuda laut. Oke. Miss mau tanya dengan Giselle, Michela. Giselle, Michela. Yes, Miss. Oke, Giselle. Mana bagian tubuh sirip pada kuda laut? Yang mana, nak? Yang warna apa? Michelle, tahu jawabannya? Yang putih, Miss. Putih mana? Ini putih. Ini putih. Yang mana putihnya itu? Ini. Bukan ya? Yang mana? Ada yang tahu nggak? Yang mana? Yang biru, Miss. Oh, yang biru. Ya, betul ya. Giselle benar sekali. Yang biru ini adalah sirip si kuda laut. Nah, kuda laut termasuk jenis ikan. Ya. Karena dia hidupnya di air. Kemudian dia handal berenang secara vertikal. Ya, handal berenang secara vertikal.
Lalu tadi kan dia memiliki sirip. Pasti sirip berfungsi untuk berenang kan. Nah, kemudian ada lagi bagian tubuh kuda laut yaitu si ekor. Nah, bagian tubuhnya ekor. Ya, apa fungsi ekor pada hewan kuda laut? Coba Wilson Ongko. Wilson Ongko. Halo, selamat pagi Wilson Ongko. Mana nih Wilson? Mikrofonnya nak dibuka dulu Wilson. Boleh buka mikrofonnya? Bisa? Wilson, apa fungsi ekor? Ini kan ekornya. Ekor pada kuda laut. Apa fungsinya? Ya, nggak mau jawab ya sudah saya ganti ya. Saya ganti Cynthia Kasih. Mana Cynthia Kasih? Cynthia Kasih. Halo. Nih, Ya, apa fungsi ekor pada kuda laut, nak? Cynthia Kasih saya. kanan Apa? pada ekor untuk angkat pertahanan diri dan perdagangan dengan Iya, air. Oke, benar ya. Thank you ya Cynthia Kasih. Coba sekali lagi Miss mau panggil Gisel Adalia. Yes, Miss. Si ekor pada kuda laut. Untuk dia bergerak dan berdiri, Miss. Oke, Miss ganti ya. Jennifer Disim. Yes, Miss. Apa fungsi ekor pada kuda laut? Ekor untuk alat pertahanan diri dan pegangan pada tumbuhan air, Miss. Pintar. Apa guna sirip pada kuda laut? Jennifer Disim. Untuk berenang, Miss. Untuk berenang. Oke, nah, thank you ya Jennifer. Nah, selanjutnya ada lagi nih hewan air. Siapa yang tahu ini hewan air? Apakah ini ular? Ada yang tahu siswa online? Apakah ini ular? Coba dulu Raymond mau jawab, namanya apa ini nak? Raymond tahu nggak? Belut, Miss. Oh, belut. Oke, baiklah. Terima kasih. Benar ya, belut ya. Ini belut, bukan ular ya sayang ya. Iya, belut. Pernah makan belut? Hewan air? Oh, oke ya. Nah, sekarang saya tanya dulu yang ada di kelas. Coba tunjukkan mana bagian tubuh si belut, yaitu ayah siripnya. Ada yang mau berani ke depan? Coba yang di belakang sana anak laki-lakinya. Ayo. Maju. Ya, coba tunjuk yang mana sirip itu sayang. Oh, itu sirip. Ini ya sirip ya. Nah, ini yang agak muncul ke permukaan. Yang garis-garis ya. Ini adalah sirip dari hewan apa? Belut. Oke. Apa fungsi? Kenapa? Belut, Mak. Untuk dimakan. Ya. Oke. Sebentar sayang ya. Apa fungsi sirip pada hewan belut? David? Untuk apa? Kecil banget suaranya. Untuk apa fungsi siripnya pada hewan belut? Iya, untuk berenang ya. Oke, thank you ya, David. Nah, jadi belut ini mirip ular ya, tapi dia bukan ular ya, Darel. Dia sejenis ikan, nah, cuma bentuknya seperti
Ular, bukan ular loh, bukan ya. Baiklah, sampai di ikan ya. Tapi bentar, saya mau cek dulu apakah gamesnya sudah ada, karena tergantung koneksi sih. Karena di game sebanyak pertanyaan ya, jadi saya mau tes dulu. Oh, sudah habis. Sorry, sudah habis waktunya, nggak terasa. Bismillah undur diri ya. Bye-bye. Besok lagi lah gamesnya ya, kelas 4B. See you tomorrow.